Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Kali ini saya mau bikin reading series, yaitu zodiak series. Jadi nanti akan ada 12 video per zodiak, dimana di dalam zodiak masing-masing itu nanti akan ada pembacaan tentang karir, finansial, asmara, dan kesehatan. Oke, jadi nanti teman-teman silahkan langsung pilih di video mana zodiak kalian. Jika kalian menggunakan western astrologi atau kalian menggunakan zodiak barat, silahkan pilih menurut sun sign. Jika kalian menggunakan Vedic astrologi, silahkan pilih berdasarkan rising atau ascendant sign kalian. Oke? Sampai jumpa di video series untuk masing-masing zodiak. Bye bye. Halo sahabat-sahabatku Libra, kali ini gilirannya Libra untuk spesifik reading mulai dari karir, finansial, love life, dan kesehatan. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu karir bagi teman-teman yang berzodiak Libra. Ada Eight of Wands dan The Sun. Oke. Jadi untuk aspek karir, kemungkinan besar akan ada perubahan mendadak, perubahan drastis di dalam karir kalian, di dalam pekerjaan kalian, atau mungkin juga di dalam usaha atau bisnis yang sedang kalian jalani. Nah, dimana perubahan yang signifikan ini cukup baik sebenarnya efeknya bagi kalian gitu. Meskipun kalian nanti harus beradaptasi lagi, kalian harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang ada, tetapi sebenarnya perubahan itu akan membawa hal yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Kalaupun misalnya kalian harus melakukan traveling gitu tentang pekerjaan, nah sebenarnya meskipun kelihatannya itu merepotkan gitu, kalian mungkin gugup cemas, tapi sebenarnya tugas pekerjaan itu akan membawa kebaikan untukmu. Kalau mungkin juga ada yang mendadak harus pindah departemen gitu, pindah bidang. Nah, sebenarnya perpindahan itu justru akan membawa kebaikan untukmu, meskipun kamu merasa gugup, merasa cemas, merasa kesulitan dalam beradaptasi, tapi once kamu bisa beradaptasi, kamu justru akan merasa lebih baik daripada sebelumnya gitu. Mungkin juga untuk usaha atau bisnis, tiba-tiba kalian harus pindah lapak, pindah lokasi, mungkin karena sewanya udah habis atau karena ada satu dan lain hal. Nah, sebenarnya perpindahan itu justru akan membawa perubahan baik bagi kalian gitu. Kalian disarankan untuk menerima perubahan tersebut. Nah, dalam penerimaan itu nanti kalian akan menemukan ide-ide atau solusi bagaimana supaya karir kalian ini bisa lebih baik daripada sebelumnya. Jadi intinya adalah kalian diminta untuk dinikmati aja perubahannya gitu, dinikmati aja pergantian musim yang mendadak itu, karena sebenarnya perubahan itu justru akan membawa perubahan baik untukmu. Kalaupun awal-awal tetap harus beradaptasi, tetap harus penyesuaian lagi, di mana masa adaptasi itu pasti masa yang sulit, tapi sebenarnya kalau nanti kalian sudah beradaptasi, kalian sudah tahu medannya yang baru, nah di situ nanti justru kalian akan merasa lebih happy, lebih nyaman gitu dengan kondisi yang baru dibandingkan kondisi yang lama sebelumnya gitu. Intinya akan ada perubahan besar dalam karir kalian, dalam bisnis kalian mungkin. Nah, dimana perubahan itu meskipun terlihat berat, kelihatan bikin kalian cemas, khawatir, tapi sebenarnya kalau sudah dijalani, perubahan itu akan baik-baik saja, bahkan lebih baik daripada kondisi karir kalian sebelumnya gitu. Jadi kalian harus terbuka dan menerima perubahan itu supaya energi baiknya itu bisa masuk di kalian. Jadi kalian bisa melihat peluang dan sisi baik dari perubahan yang drastis dan signifikan tersebut. Itu untuk karir ya. Sekarang kita lanjut ke finansial. Jadi bagaimana kondisi finansial bagi teman-teman yang berzodiak Libra? Di sini ada Queen of Swords dan The Hermit. Oke, jadi untuk aspek finansial kalian disarankan untuk
tetap disiplin pada aturan keuangan kalian gitu. Jadi kalian harus tetap ketat pada cash flow kalian. Jadi arus uang keluar masuk itu harus tetap dijaga ketat supaya nggak ada yang bocor. Kalian untuk saat-saat ini disarankan untuk tidak melakukan pembelian yang impulsif di luar kebutuhan pokok kalian. Jadi untuk saat ini utamakan dulu kebutuhan pokok kalian untuk memenuhi primer dan sekunder, kemudian untuk saving. Nah, sedangkan untuk pembelian barang berharga, pembelian dalam jumlah yang besar itu ditunda dulu untuk saat-saat ini karena jika kalian nanti melakukan suatu deal yang besar dalam keuangan itu justru akan mengancam kestabilan dari finansial kalian. Jadi kalau kalian mau melakukan pembelian besar, disarankan untuk ditunda dulu sampai beberapa bulan ke depan. Intinya dalam bulan ini kalian hanya disarankan untuk melakukan pengeluaran yang sesuai dengan rutinitas kalian bulan-bulan sebelumnya. Jadi penuhi saja dulu kebutuhan primer dan sekunder kalian, kebutuhan primer, sekunder dan saving atau tabungan kalian. Nah, selebihnya ditahan dulu. Kalian harus ketat dan disiplin pada rutinitas yang sudah kalian laksanakan dari sebelum-sebelumnya. Jadi jangan membuat perubahan di dalam finansial, jadi tetap mengacu pada kebiasaan cash flow atau kebiasaan pengeluaran kalian setiap bulannya. Jadi income-nya seberapa, ya ini dibagi, yang biasanya untuk apa-apa dirinci, ya udah kalian ketat dulu atau disiplin dulu pada list itu. Jangan membuat perubahan besar, jangan dulu membuat investment atau pembelian dalam jumlah yang besar gitu. Itu saran untuk kondisi finansial teman-teman yang berzodiak Libra. Intinya cukup, akan aman-aman aja asalkan kalian tidak membuat big deal gitu di waktu-waktu ini. Oke, itu untuk aspek finansial. Kita lanjut ke aspek relationship. Jadi bagaimana kondisi relationship teman-teman yang berzodiak Libra. Nine of Wands dan Five of Wands. Oke. Untuk aspek relationship atau love life ini saat-saat ini perlu lebih diperhatikan lagi. Hargai dirimu sendiri sebagaimana seharusnya gitu, dan hargai orang lain sebagaimana kamu ingin dihargai. Jangan sampai kamu mengorbankan dirimu sendiri hanya untuk berkorban demi orang lain, dan juga jangan sampai mengorbankan orang lain demi kepentinganmu. Intinya jaga semuanya tetap dalam batasannya. Sedekat apapun kamu dengan seseorang, kamu harus tetap respect kepadanya. Jangan melewati batas. Jadi hargai dirimu agar orang lain pun tahu bagaimana cara menghargaimu atau nilai dirimu. Juga hargai orang lain agar hargai orang lain sebagaimana kamu ingin dihargai oleh mereka. Intinya jaga semuanya tetap dalam batasan. Jangan melewati batas agar tidak ada yang saling tersakiti. Kalaupun saat ini kalian sedang menghadapi suatu permasalahan di dalam love life kalian, di dalam aspek asmara gitu, coba untuk lebih mengapresiasi lagi, lebih menghormati lagi hak dan tanggung jawabmu serta hak dan tanggung jawab pasanganmu gitu. Kalaupun kalian ini sangat-sangat dekat gitu, tapi setiap orang mungkin memiliki privasinya masing-masing gitu. Ada saatnya dia ini lagi capek, dia butuh waktu sendiri, ya hargai itu gitu. Ada saatnya juga kamu merasa capek dan kamu juga harus tahu diri gitu. Kalau kamu lagi capek, ya berjaraklah dulu. Jangan sampai kamu udah capek, kamu udah drain, tapi kamu tetap memaksakan diri untuk dalam tanda kutip melayaninya atau dalam tanda kutip people pleaser kepadanya. Jangan, nanti kamu justru akan menyakiti dirimu sendiri dan akhirnya ini bisa menjadi bom waktu gitu. Kamu sabar-sabarin padahal sebenarnya kamu udah gak kuat. Nah, di satu titik nanti itu justru akan meledak dan menimbulkan konflik yang lebih besar lagi di depan nanti gitu. Jadi intinya untuk aspek relationship ini mungkin saat ini kondisinya lagi baik-baik aja, tenang-tenang aja, atau mungkin lagi perang dingin ya. Tetapi waspadai, jangan
melanjutkan sesuatu yang sudah kalian ketahui itu tidak baik gitu. Dalam artian saat ini kalian sudah merasa kelelahan gitu, kamu merasa berjuang sendirian, ya jangan dilanjutin gitu. Kamu harus menyediakan waktu, menyediakan perhatian dan energimu untuk dirimu sendiri dulu gitu. Kalau sekarang kamu merasa, atau sebaliknya, kalau sekarang kamu merasa pasanganmu sudah berbuat banyak kepadamu tapi kamu tidak memberikan timbal balik, ya jangan dilanjutin gitu. Kelihatannya aja pasanganmu sabar, tapi bisa jadi itu bom waktu, nanti dia meledak sewaktu-waktu, malah akan timbul masalah yang lebih besar lagi gitu. Jadi intinya saat ini untuk aspek relationship bagi teman-teman yang berzodiak Libra adalah ketahui batasan gitu. Batasan di antara kalian berdua, sedekat apapun kalian tetap ada batasan yang harus kalian jaga supaya tidak ada yang saling tersakiti, kalian tidak saling menyakiti. Hargai dirimu sendiri agar mereka pun bisa menghargaimu. Juga hargai orang lain sebagaimana kamu ingin dihargai. Intinya adalah tentang respect satu sama lain gitu. Kamu kepada dirimu sendiri dan kamu kepada pasanganmu, agar situasi yang harmonis itu benar-benar bisa terjaga dan terpelihara dengan baik gitu. Oke. Itu untuk aspek relationship. Nah, sekarang next adalah aspek kesehatan bagi teman-teman yang berzodiak Libra. Jadi bagaimana sih kondisi kesehatan kalian? Ada Queen of Cup dan Ace of Sword. Oke, jadi untuk aspek kesehatan saat ini faktor terbesar yang bisa mengganggu kesehatan kalian itu berasal dari pikiran kalian gitu. Jadi dikendalikan lagi arus pikirannya. Jangan sampai pikiranmu justru menjadi musuh bagimu. Tapi bersinergilah dengan pikiranmu agar pikiranmu ini bisa memberikan energi baik untukmu, energi positif bagimu. Jadi dikelola lagi arus pikirannya, ditenangkan lagi pikirannya, atau mungkin kalau ada kecemasan, ada kekhawatiran, coba ditelisik lagi sebenarnya itu pangkalnya dari mana, asal usulnya tuh dari mana gitu. Jadi untuk aspek kesehatan ini, untuk teman-teman yang berzodiak Libra saat ini, yang paling perlu diperhatikan adalah dari pikiran gitu, karena dari pikiran itu bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius bagi kalian. Jadi kalian harus berkompromi dengan pikiran kalian sendiri, bagaimana pikiran kalian itu bisa menjadi sahabat kalian, bukan malah menjadi musuh. Jadi kalau ada masalah, ada kecemasan itu jangan dibiarkan mengambang di pikiran, karena pikiran kalian ini malah akan menjadi penuh, tapi diselesaikan satu-satu. Jadi pikiran kalian tuh diajak duduk, diajak ngobrol. Jadi kamu cemas apa sih, kamu yang kamu khawatirkan itu apa. Jadi jangan dibiarin, karena kalau terus-terusan ngambang itu akan ke overthinking. Nah kalau sudah overthinking berlarut-larut, pasti kesehatan juga yang mendapat pengaruh buruknya. Entah mulai nggak doyan makan, atau mungkin malah makannya berlebihan, atau mungkin nggak bisa tidur, istirahatnya kurang tenang gitu. Intinya dari faktor pikiran ini bisa merembet kemana-mana kalau tidak segera diselesaikan, apalagi kalau itu sudah memasuki overthinking gitu. Jadi jangan dibiarin. Overthinking itu bukan sesuatu yang baik. Jika dibiarkan lama-kelamaan itu bisa menjadi sumber penyakit bagi kalian. Mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau disepelekan ya bakal jadi masalah untuk kalian gitu. Jadi untuk aspek kesehatan bagi teman-teman yang berzodiak Libra, saat ini yang paling perlu diperhatikan adalah aspek kesehatan kalian. Yang paling perlu diperhatikan bagi aspek kesehatan kalian adalah pikiran kalian. Jadi overthinking itu harus dikendalikan. Kecemasan kalian, kekhawatiran kalian, atau mungkin kemarahan kalian yang meledak-ledak pada sebuah situasi atau pada seseorang itu harus diselesaikan supaya nggak berlarut-larut dan akhirnya menimbulkan masalah kesehatan bagi fisik kalian gitu. Oke? Itu intinya. Jadi yang paling perlu diperhatikan adalah pikiran kalian sendiri gitu. Oke? Saya kira cukup untuk teman-teman yang berzodiak Libra. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.